Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, atas limpahan rahmat, taufik dan pertolongan Allah, kita dapat berkumpul di ruang ini untuk mengikuti materi penyuluhan anti korupsi. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Min 5 beserta Bapak dan Ibu Guru. Sebelum saya menyampaikan materi penyuluhan anti korupsi, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Min 5 yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan penyuluhan ini, dan juga kepada Bapak dan Ibu Guru Min 5 saya ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Baiklah, langsung saja materi penyuluhan anti korupsi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai syarat mengikuti diklat calon penyuluh anti korupsi Direktorat GKM Kemenang RI. Tujuan penyuluhan ini, setelah kegiatan penyuluhan, peserta diharapkan memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait anti korupsi. Selanjutnya saya tayangkan di sini ada gambar, ada 4 buah gambar. Gambar yang pertama itu bangunan runtuh akibat karena dananya itu dikorupsi. Kemudian yang kedua, supaya hal tersebut tidak terjadi, makanya korupsi itu harus diberantas. Kemudian sikap yang harus kita miliki, kita harus siap untuk menolak korupsi, katakan tidak pada korupsi. Kemudian juga kita juga harus punya sikap anti korupsi. Bapak dan Ibu, apa itu korupsi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini akan saya sampaikan beberapa pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak bermoral. Nah, menurut Black Law Dictionary, korupsi adalah suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran. Nah, sedangkan pengertian korupsi menurut KBBI, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Nah, sedangkan pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu kalau misalkan di perangkat komputer itu biasanya kan ada virus ya. Nah, virus ini yang dapat merusak data yang ada di internet. Nah, untuk melawan virus tersebut kita perlu memasang anti korupsi. Nah, begitu pula tindakan korupsi ini untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana korupsi yang ada di negara kita, perlu suatu sikap yang menentang tindakan tersebut yang dinamakan dengan anti korupsi. Jadi lawan dari korupsi itu adalah anti korupsi, yang berarti gerakan
yang mencegah atau melawan tindakan korupsi tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, kita sebagai pendidik memiliki tugas untuk menanamkan sikap anti korupsi tersebut kepada anak didik kita. Karena untuk saat ini memang belum, mereka memang, tapi nanti 10 tahun, 20 tahun nanti mereka, anak-anak itu yang akan menggantikan kita. Kalau tidak mulai sekarang, apalagi kan? Kita ini kan nanti mungkin kalau 10 tahun, 20 tahun akan datang mungkin sudah nggak ada lagi. Nah, makanya anak didik kita yang akan menggantikan kita. 10 tahun, 20 tahun dan nanti anak didik kita mungkin ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi ASN, bahkan ada yang jadi camat, lurah, bupati, bahkan ada yang sampai mungkin jadi menteri, jadi presiden. Nah, kalau dari sekarang kita menanamkan sikap anti korupsi kepada mereka, ketika mereka nanti sudah jadi pejabat, jadi ASN, insya Allah mereka siap untuk menolak korupsi dan tidak ingin untuk korupsi. Nah, kemudian selanjutnya faktor dan teori penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri sendiri, misalnya dari lingkungan atau adanya tekanan dari pihak lain. Misalkan seorang bawahan dia melakukan korupsi karena ditekan oleh atasannya. Nah, kemudian yang kedua faktor internal, yaitu faktor yang muncul dari diri sendiri, misalnya sifat keserakahan. Nah, seseorang yang melakukan korupsi itu bisa muncul dari faktor keserakahan, tidak pernah cukup. Makanya itu kan keserakahan itu salah satu sifat yang sangat dicela dalam agama kita. Nah, sedangkan menurut Proud Triangle Theory yang dibukakan oleh Donald Tracy, ada 3 faktor penyebab korupsi. Yaitu yang pertama perceived pressure, yaitu adanya tekanan atau tergoda untuk melakukan korupsi. Biasanya seseorang melakukan korupsi itu karena ada tekanan, bisa karena tekanan kebutuhan hidup, gaji nggak cukup, utang banyak, misalkan kesempatan ada, lalu dia akhirnya melakukan tindakan korupsi. Jadi itu yang pertama penyebabnya adalah adanya tekanan. Kemudian yang kedua perceived opportunity, adanya kesempatan untuk melakukan korupsi. Nah, ini penyebab yang kedua, adanya kesempatan. Ada orang berpendapat bahwa kejahatan muncul karena adanya 2 faktor niat dan kesempatan. Begitu juga korupsi kan, kalau ada kesempatan, ya mungkin saja korupsi itu terjadi. Nah, terkadang orang kan suka mencela atau teriak-teriak, lantas korupsi, penjarakan itu koruptor. Pada saat dia belum ada kesempatan, tetapi ketika dia ada kesempatan, misalkan dia punya jabatan, nah pertanyaannya apakah dia sanggup untuk menolak korupsi tersebut. Nah, karena itulah kita perlu menanamkan sifat anti korupsi di dalam diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga perceived rationalization, adanya pembenaran dengan alasan untuk menepis rasa bersalahnya. Misalkan ada pernyataan, oh kalau korupsi mah sedikit gak apa-apa. Atau mungkin seorang kepala daerah, misalkan dia kan banyak habis modal untuk ini. Nah, sedangkan gaji sedikit, jadi bagaimana mungkin katanya saya bisa mengembalikan. Akhirnya maka itu pernyataan tersebut terkadang menjadi pembenaran untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya dasar hukum pemberantasan korupsi di negara Indonesia. Di sini saya sampaikan ada 5. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Jadi sebenarnya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi itu sebelum reformasi memang sudah ada, tetapi mungkin belum berjalan efektif seperti mungkin saat ini. Nah, kemudian undang-undang yang muncul setelah reformasi itu kan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Nah, yang mendasari munculnya undang-undang ini mungkin karena negara kita pada saat itu memang darurat korupsi, sangat tinggi angka korupsinya. Bahkan negara kita itu nomor 3 tingkat korupsinya di ASEAN. Sedangkan untuk di seluruh dunia tingkat korupsinya itu nomor 90. Nah, kemudian yang selanjutnya yang nomor 4, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang selanjutnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 inilah yang menjadi latar belakang atau menjadi dasar berdirinya sebuah lembaga di negara kita yang tugasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi di negeri kita ini. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis korupsi? Nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Nah, tindak pidana korupsi itu dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama, kerugian negara. Yang kedua, suap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan atau pungli. Yang kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan. Kemudian yang ketujuh, gratifikasi. Nah, di sini ada penjelasannya dari ketujuh tindak pidana tersebut. Yang pertama, kerugian keuangan negara, yaitu segala bentuk kecurangan atau penyelewengan yang menimbulkan pada kerugian negara, kerugian keuangan negara. Kemudian yang kedua, apa itu suap? Suap yaitu pemberian kepada ASN atau pejabat negara dengan tujuan si penerima suap berbuat sesuai dengan keinginan pemberi suap. Nah, kemudian yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, yaitu menyalahgunakan barang atau benda yang berhubungan dengan jabatan. Biasanya kalau seorang pejabat itu dia diberikan fasilitas, misalkan rumah dinas atau mobil dinas. Nah, itu kemudian dia pakai untuk kepentingan pribadi, itu juga termasuk ya. Kemudian yang keempat, paksaan mengeluarkan uang, yaitu meminta secara paksa orang lain atau bawahannya untuk memberikan sesuatu. Biasanya misalkan seorang atasan dia memaksa bawahannya untuk memberikan sejumlah uang untuk kepentingan apa gitu, yang sifatnya itu memaksa lah. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, perbuatan curang, yaitu segala bentuk perbuatan yang menyalahi aturan atau ketentuan perundang-undangan. Bisa saja kita sebagai guru, sebagai ASN, juga sebagai misalkan pejabat, itu bisa saja melakukan perbuatan curang, dan ini termasuk tindak pidana korupsi. Kemudian selanjutnya, benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini karena mungkin dia seorang pejabat, lalu dia melakukan sebuah pengadaan yang ada hubungannya dengan sebuah organisasi kepunyaan dia. Nah, atau dia mungkin seorang pejabat, dia punya sekolah, kemudian dia mengadakan proyek, dia tempatkan di sekolah miliknya tersebut. Nah, itu namanya benturan kepentingan dalam pengadaan. Ini juga tidak dibenarkan dan termasuk tindak pidana korupsi. Kemudian selanjutnya, gratifikasi, yaitu pemberian sesuatu yang berhubungan dengan jabatan seseorang. Kalau misalkan orang biasa, misalkan dia ustadz, habis ceramah dia diberi amplop, itu namanya bukan korupsi. Tapi kalau seorang pejabat, seorang ASN, dia diberi sesuatu oleh orang lain dan ada hubungannya dengan jabatannya, itu namanya gratifikasi. Makanya ada edaran dari KPK itu pejabat dilarang menerima parsel atau pemberian, bisa perjalanan dinas, bisa parsel, apa itu termasuk dalam bentuk gratifikasi. Nah, kemudian yang selanjutnya, strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, berdasarkan pasal 1/3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, strategi pemberantasan korupsi terbagi kepada 3. Yang pertama, penindakan. Yang kedua, pencegahan. Kemudian yang ketiga, peran serta masyarakat. Nah, pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Nah, kemudian penjelasannya,
strategi pemberantasan korupsi terbagi kepada 3 yang tadi. Yang pertama itu penindakan. Penindakan ini biasanya dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Di negara kita ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Nah, lembaga-lembaga inilah yang punya kewenangan untuk menindak pelaku korupsi. Nah, kemudian dengan memberikan sanksi yang berat kepada korupsi sehingga orang takut untuk melakukan korupsi. Jadi orang takut untuk melakukan korupsi. Kalau saya korupsi, nanti saya ditangkap KPK, dimasukkan penjara, dihukum, harta saya dirampas, nama saya hancur, dan mungkin ketika keluar dari penjara mungkin sudah tidak dipandang lagi, malah dipandang orang jelek, oh itu katanya bekas koruptor. Nah, sehingga orang dengan adanya penindakan tersebut orang mikir, oh nggak berani saya korupsi. Akibatnya kalau korupsi bukan hanya negara yang rugi, bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tapi juga diri sendiri. Kemudian yang strategi yang kedua adalah pencegahan. Nah, berupa perbaikan sistem sehingga mempersulit ruang untuk melakukan tindak korupsi. Nah, apalagi saat ini kan sistem pelayanan itu sudah diperbaiki, yang dikenal dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Di kantor-kantor itu kan kalau dulu pelayanannya langsung masuk ke ruangan, sekarang di setiap kantor di situ sistemnya sudah diperbaiki, yaitu dengan memperlakukan sistem pelayanan satu pintu. Jadi orang yang ingin berurusan tidak langsung menemui petugasnya, tapi dia harus melalui loket dulu. Nah, di loket situlah dia mendapatkan pelayanan. Nah, hal ini juga salah satu strategi untuk memperbaiki sistem sehingga orang tidak punya kesempatan untuk melakukan korupsi. Nah, selanjutnya yang ketiga ini pendidikan. Nah, dengan melakukan pendidikan anti korupsi sehingga orang tidak punya keinginan untuk melakukan korupsi. Dengan diberikannya penyuluhan, dengan pendidikan anti korupsi, orang sadar akan bahaya korupsi. Oh, korupsi itu suatu keburukan. Kalau misalkan saya korupsi, uangnya saya berikan makanan, saya kasih untuk anak istri saya, nanti kasihan anak istri saya, nanti darah dagingnya jadi apa? Jadi makanan api neraka. Nah, kalau harta korupsi disedekahkan, sedekahnya nggak diterima, apalagi dibayar zakat. Kalau dibangunkan rumahnya nggak berkah, kita sholat di situ nggak diterima. Jadi kalau kita pikir, kalau saya pribadi, uang korupsi ya untuk apa? Paling untuk poya-poya aja kan. Kalau untuk disedekahkan mungkin tidak akan diterima. Nah, kiranya hanya ini, karena terbatasnya waktu, hanya ini yang saya sampaikan. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan sebuah closing statement, yaitu negara yang kita cintai ini angka korupsinya sangat tinggi. Nah, karena itu perlu adanya upaya-upaya dari kita untuk memberantas tersebut. Nah, kita orang-orang baik ini, kalau kita berdiam diri hanya membiarkan saja, biarkan saja korupsi, bukan saya juga yang korupsi, maka dampaknya mungkin itu akan sangat fatal bagi orang banyak, termasuk nanti juga akan berdampak tidak baik bagi anak didik kita. Jadi karena itu mulai sekaranglah kita berusaha untuk memberantas korupsi. Salah satunya kita sebagai pendidiknya harus berupaya untuk menanamkan sifat-sifat anti korupsi kepada anak didik kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Sebagai pantun penutup, Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Salam anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.